kepuasan sebenarnya ya, kepuasan menjahit itu ya, ini cocok banget buat teman-teman semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kutuku by Wira. Kali ini aku akan ngebahas sedikit tentang mesin jahit yang spesial. Kenapa spesial? Karena mesin jahit ini khusus dikeluarkan untuk anniversary-nya Janome 100 tahun. Teman-teman ngebayangin nggak 100 tahun yang lalu itu mesin pertamanya Janome itu kayak apa? Padahal di tahun itu kalau kita nilik sejarah fashion 1921 ya, karena ini kan sekarang 2021. Jadi sejarah fashion itu lagi gencar-gencarnya, lagi trennya itu model flapper. Jadi flapper itu nih kayak gini nih modelnya. Nah, teman-teman ngebayangin nggak dengan baju yang sebagus itu terus ngejahitnya pakai apa? Ya pasti ada lah ya di mesin jahit yang lain pasti ada, tapi untuk yang Janome nih, mesin yang pertama kali 100 tahun yang lalu itu adalah yang seperti ini nih. Nah, mesin yang segitu aja udah bisa ngejahit baju yang kayak tadi, yang model flapper kayak tadi. Jadi kalau kita lihat perkembangannya, pastilah si Janome ini melakukan perkembangan yang sangat pesat sehingga 100 tahun kemudian, yaitu di tahun ini 2021 ini, mesinnya seperti apa. Dan pasti banyak banget di mesin-mesin yang lainnya juga lebih canggih, tapi ini special edition untuk memperingati anniversary-nya 100 tahun Janome. Nah, kita akan lihat ya seperti apa mesinnya. Ini dia mesinnya. Jadi, mesin Janome dalam edition anniversary ini, anniversary edition ya, kebalik. Ini Janome mengeluarkan seri 3160 PG ya. Katanya warnanya magenta gitu, putih-putih magenta, tapi aku nggak tahu juga sih bener apa enggak. Coba yuk kita langsung buka aja mesinnya. Tapi sebelumnya aku mau ada nggak sih deskripsinya sebelum aku buka gitu? Nggak ada, jadi nanti kita langsung buka aja biar kita lihat langsung apa aja sih keunggulannya ini. Nah ini ya, jadi ini teman-teman bisa lihat juga obor. Jadi ini yang mengeluarkan, distributornya adalah obor. Ini modelnya 3160 PG, produksinya di Taiwan ya. Oke, terus kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa mesinnya? Yang aku dapat bocorannya, ini mesinnya katanya tuh bagus. Udah komputer gitu. Dan kisi-kisinya katanya juga ada pemutus benang otomatis. Maksudnya apa ya? Ntar deh kita lihat ya. Nah, ini kita dapat bukunya, manual booknya. Ini aku turunin dulu ya biar bisa aku langsung angkat. Ini colokannya. Ini tools kitnya. Ini juga masih tools kit juga, quilting attachment, sepatu. Ini dapat apa nih? Wow, dapat banyak sekali spool. Nah, ini dia, aku keluarin dulu mesinnya. Bismillah. Oh, ini udah ada hard covernya, jadi penutupnya gitu. Biasanya kan soft ya, yang kayak apa sih, bahan plastik parasut gitu. Tapi ini udah soft. Terus
extension kabel, extension meja, dan ini lebar, aku suka. Aku taruh bawah dulu ya. Nah, mesinnya seperti apakah? Jeng jeng jeng, ini dia. Wow, warnanya magenta, manis ya. Tapi kayaknya untuk serinya 3160 PG, apalin ya. Ini untuk pedalnya. Nah, ini mesinnya sudah computerized, jadi dia hampir mirip kayak yang QDC ya. Jadi QDC itu quilting apa gitu ya, aku juga nggak hafal ininya. Jadi mesin ini pun udah siap untuk kita bikin quilting juga gitu. Nah, ini jenis jahitannya ada 60 jenis jahitan. Terus ini juga tombolnya ya, ini tombol-tombol digitalnya atau komputernya. Ini untuk kecepatannya gitu ya, macam-macamnya. Desainnya lucu sih. Nah, ini mungkin yang dimaksud tadi adalah pemotong benang otomatis, tapi nanti kita coba aja ya, karena aku juga nggak tahu sih cara pakainya juga seperti apa gitu, karena aku belum pernah. Baru kali ini aja aku ngeliat dan pegang mesin yang ada cutting benang gunting benang otomatis ya. Ini ada tombolnya gitu. Nah, nanti aku coba deh, mau coba-coba juga. Ini pertama kalinya aku pegang mesin yang itu juga. Nah, ini aku putar dulu. Warnanya lucu sih, putih magenta gitu ya, manis. Terus di sini kalau kita ngelihat sebenarnya desain-desain dari jenis-jenis jahitannya ini agak sedikit berbeda dengan yang biasanya ya. Ini ada beberapa jenis jahitan yang aku nggak pernah lihat ya. Ini kayak nomor 17, 18, 19 nih. Nah, ini aku juga nanti aku akan coba. 12 nih aku juga belum pernah coba. Kalau ini udah ada pernah. Nah, terus ini ada 6 jenis buttonhole. 1 2 3 4 5 6. Oh, 7. Ini kotak ini buat apa ya? Nah, tapi kalau untuk buttonhole-nya ini ada 6 jenisnya ya. Nah, terus ini oh ya. Ya, ini 60 dan 6 jenis buttonhole. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja yang kita dapat dari mesin ini. Nah, tadi aku kan udah sempat bilang ya kalau mesin ini udah siap untuk kita membuat quilting. Nah, ini perlengkapannya. Nah, ini udah ada satu kotak seperangkat alat quilting ya. Mau dibuka boleh. Apa aja sih di dalamnya? Banyak banget sih, dan aku juga nggak bisa ngejelasin. Karena aku juga nggak pernah bikin sih ya. Nah, ini ya beginilah, ini banyak banget aksesorisnya nih. Nah, nih sepatunya. Terus ini kayak buat apa sih? Ini kayak semi obras ya, bisa untuk semi obras juga. Nih, ya beginilah. Kalau teman-teman yang mendalami quilting atau udah terbiasa jahit pasti paham ya ini, dan nggak ragu lah kalau ini udah dapat seperangkat alat quilting ini sepatunya. Nah, terus yang bikin aku salah fokus tuh ini nih, biasanya tuh kan kita cuma dapat spool itu cuman 3 di sini doang kan, yang di sini 4 sama yang nancep di mesinnya. Jadi ini biasanya dapatnya yang ininya 3. Tapi ini dapat banyak banget dan warnanya sama dong sama mesinnya. Keren ya. Terus plastiknya aja juga ada Janome 100 tahun. Berapa sih nih? 1 2 3 4 5 6. Tuh 5 kali 5 25. Wow. Ini nggak usah beli lagi nih, lumayan banget. Terus buku pasti dapat ya, ini bukunya. Terus tadi yang hardcover tadi. Nah, ini
ini apa aja? Ini untuk penutup benangnya, ini untuk benang yang berdirinya nih ya, ini benang untuk berdirinya. Nah biasanya ini kan dapat spoolnya kan begini doang ya, warnanya juga putih standar gitu, tapi ini dapatnya banyak banget. Nah ini terus jarum, terus ini sepatu, ini sepatu untuk apa nih namanya, satin. Terus ini untuk semi obras, ini sepatu resleting. Satu lagi nih, ada sepatu apa lagi nih ya, ini juga kayaknya aku nggak tahu ini sepatu apa, aku belum pernah coba. Dan ini ada apa namanya, pendedel. Terus ini untuk pembersih, dan ini kayak macam obeng untuk putar-putar ganti jarum gitu. Nah ini dapat juga kayak flanel untuk dasar ini benang. Ini yang kita dapat. Lumayan lah, sepatunya juga udah memenuhi semuanya. Wait, ada satu sepatu kancing, lubang kancing gimana? Karena ini aku belum melihat sepatu lubang kancing. Tunggu ya, aku cari, barangkali ada yang kelewat. Mungkin ada di dalamnya. Nah ini dalamnya masih berat. Ada apa lagi di dalamnya? Yuk kita buka dulu. Gimana nih bukanya nih? Jangan sampai aku norak ya. Wah. Oh my god, ini gimana bukanya? Nah, ini dia, deng deng deng. Ini sepatu untuk lubang kancing. Nggak dapat sepatu kancing ya, sayang sekali. Tapi ya nggak apa-apa. Ini ini bisa pakai zigzagnya barangkali ya. Jadi ini ada untuk penurun giginya, benarkah? Oh iya ada. Jadi ada penurun giginya, teman-teman nggak usah pakai sepatu lubang kancing, tapi pakai sepatu yang biasa. Nanti pakai ininya zigzag. Ya betul. Jadi teman-teman jahit kancingnya juga pakai mesin aja, nggak usah jahit tangan, nggak capek kan. Nah itu dia yang didapat. Nah sekarang aku akan coba mesinnya. Nah ini tadi kita udah bahas ya, kalau ini udah computerized. Jadi kita bisa lihat ini angka-angkanya. Ini kamu bisa pindah-pindah dari sini ya. Nah ini tinggal ditambah-tambahin aja, mau angkanya berapa gitu. Yang ini nambahin. Jadi kalau kita taruh yang stripnya ini di bawah angka yang depan, maka yang akan berubah adalah yang depan. Tapi kalau kita taruh stripnya ini yang di belakang atau dua-duanya ya, atau di dua-duanya ini, maka dia akan bergeraknya satu angka yang di belakangnya ya. Nah itu udah biasa lah ya. Nah terus kita akan pindah ke ini
yang widthnya ini. Nah yang ini aku rubah dulu ya angkanya ke 00 aja dulu. Oh, salah. Nah yang ini untuk ngatur keregangan dari zigzag ya. Ini kalau aku geser tinggal di, nah ini zigzagnya makin kecil makin gede gitu ya. Terus yang di sebelah kanannya ini adalah untuk yang jarak jahitannya atau panjang jahitannya ya, sorry. Nah ini tinggal ditambah-tambah aja ya. Oke, nah ini untuk ngatur kecepatannya. Jadi karena ini tuh sudah komputer, jadi kita nggak nginjek pedal pun ini bisa jalan. Jadi ini untuk ngatur kecepatannya ya. Kalau kita belum bisa banget gitu ya nginjak mesinnya, terus maunya yang pelan-pelan aja gitu, yang apa pakai yang ini kecepatannya tengah-tengah, ini makin cepat gitu. Terus ini yang tadi yang pemutus benang otomatisnya, aku juga belum tahu caranya gimana, nanti aku coba aku pakai. Terus yang ini itu untuk naik turunin si benang ya, jadi jarum, jadi ini untuk naik turunin jarum. Jadi teman-teman mau jarumnya itu letaknya di atas atau di bawah gitu. Nah kayak gini. Nah terus yang ini tombol untuk ngelok jahitan atau ngunci jahitan ya, tapi ini digunakan untuk yang jenis-jenis jahitan tertentu aja, nggak semuanya bisa ya. Terus kita agak sedikit ke bawah. Yang ini untuk reverse atau bolak-balik jahitannya untuk ngunci secara manual. Terus kalau yang ini start stop ini untuk ya tadi kalau kita mau ngejahitnya tanpa diinjak atau tanpa pedal. Kalau kita mau ngaktifin tombol ini, pedalnya nggak usah ditencepin ya. Jadi copot aja pedalnya. Jadi ini yang kita gunakan. Nanti dia akan jalan sendiri. Oke, sekarang aku akan coba jalanin. Ya, turunin. Ini aku nggak pakai pedal ya. Jadi aku jalannya pakai ini aja. Ini tombol startnya kamu pencet. Nah, ini kalau mau dipelanin bisa. Nih, semakin pelan. Nah, terus ini untuk apa ya? Aku juga nggak tahu. Kita lihat, dia akan berhenti di situ sambil ngunci. Nah, berhenti. Kalau kita mulai lagi, start lagi. Nah, dia akan ngunci, berhenti, terus jalan. Nah, kayak gini. Stop. Nah, tadi aku mau nyobain yang pemotong benang otomatis. Aku pencet aja ya. Jadi ini masih tetap di sini, nggak aku angkat. Terus ini aku langsung pencet ini gunting, dalam mengguntingnya ya. Pencet. Nah, dia udah putus. Aku coba ambil. Tada, dia udah putus. Jadi kita nggak usah pakai yang di sini lagi, cekrek gitu kan. Nah, aku coba lagi ya. Ini aku pakai kain biasa nih, pakai karton biasa. Aku jalan. Ini untuk bolak-baliknya, untuk mundur. Terus ini aku coba ini. Nah, dia berhenti ngunci. Nah, aku coba jalan lagi sedikit. Stop. Terus aku mau gunting. Cekrek. Nah, gitu. Kalau udah bunyi kita ambil, kita angkat dan dadang, ini dia udah jadi. Ya. Oke, nah sebenarnya aku udah nyiapin banyak kain tipis, kain kanvas, ini kulsin yang aku double sama busati biar tebal. Terus apa nih namanya yang stretch nih, kaos ya. Kita coba nih. Yang suka banget pada nanya, Mbak ini bisa nggak buat jahit tebel? Ya sebenarnya kalau udah mesinnya kayak gini udah nggak usah ditanya, itu pertanyaan juga udah nggak usah dijawab, pasti bisa lah.
gitu ya. Kadang-kadang aku suka emosi ya, enggak sih, aku tetap jawab kan, walaupun kadang-kadang ya aku skip juga. Kalau begini mah udah nggak usah ditanya, pasti bagus juga buat bahan tebal. Nih, ini bahan kanvas, aku double ya, aku balik aja biar ini kanvas nih, aku double 2, nggak cukup, double lagi, berapa lagi nih, 4. Oke, nah tuh posisikan, kita jahit. Sambil dengerin nih apa namanya, suara mesinnya, dengerin deh, nggak ada suaranya kan ya. Ini aku kencengin ya, nih makin aku lambatin, nih makin kayak kura-kura jalannya kan, lari kenceng, habis. Nah coba kita pakai penguntingnya, nah oke. Liatin ini nih tebal nih. Nah segini kan nggak ada masalah ya, oke kan tuh. Nah apalagi ini kulsin nih yang belum pernah pada ini ya, kulsinnya aku lipat karena pasti kan double toh. Kalau kulsin cuman bagian, kalau kita jahit tas pakai kulsin kan apa namanya, di double dalamnya juga biasanya biar agak tebelan, yang suka craft gitu kan. Terus kalau udah, nah ini jahitannya biar nggak terlalu lembut, aku gedein sedikit, 2,5 deh. Nah dah, kita jalanin. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini udah mentok segini nih, paling tebal nih. Nah ini, terus ini dia ada yang atasnya nih, kalau teman-teman perhatiin dia ada untuk tekanan benangnya juga bagian bawah, jadi ini kayak semacam tekanan dari si sepatunya itu. Nah nih, jadi semakin ini di turunin, ini tekanannya akan semakin mempet. Nah kalau misalnya ini angkanya dinaikin, dia sepatunya tuh akan sedikit tekanannya tuh agak kurang gitu. Nah itu tinggal disesuaikan aja nih yang di atas ini nih, jadi teman-teman tinggal pakai aja nih atas. Nah aku juga dapat bocorannya kenapa ada untuk penekanan sepatu ini artinya mesin itu udah bisa jalan untuk yang berat gitu istilahnya, jadi kayak udah ya heavy duty juga gitu masuknya. Lambat sekali. Tuh, kunci. Oke, gunting. Cedit. Nah tuh jahitannya oke kan, nggak loncat-loncat. Ini tebel loh karena ini pakai kulsin, terus sama ini busa ati yang 3 mili kayaknya nih. Nah ini di double, jadi ketebalannya ya setengah senti juga lebih sih gitu ya nih. Oke. Nah ini meskipun pada saat kita ngejahit kecepatannya kita kurangin di sini, ini bukan berarti mempengaruhi kualitas jahitannya ya. Kualitas jahitan tetap sama bagus, hanya aja dia itu kecepatan dalam pergerakan naik turun mesinnya ini, naik turunnya si jarum ya. Jadi biasanya kan kalau dicepetin, kalau kita pakai kaki kan semakin kita injek ya semakin jalannya cepet gitu. Nah jadi untuk kualitasnya ya sama aja, mau pelan mau cepet sama aja. Nah satu lagi kita akan ke bahan stretch ya.
Nah ini aku nggak akan rubah apa-apa, nggak akan rubah settingannya. Padahal sebenarnya kalau stretch kan ada nih yang agak pakai kayak zigzag gitu ya, tapi ini aku tetap pakai ini aja. Nah ini aku langsung jahit aja. Nah, aku cepetin sedikit biar nggak kayak kura-kura. Nah, oke, sudah. Terus gunting. Nah ini sama aja. Ada sih yang sedikit lompat-lompat nih kayak gini nih. Nah ini dia. Setelah aku otak-atik, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak ya. Jadi kalau untuk yang jahit bahan stretch ini teman-teman harus pindah dulu ke menu nomor 5 atau nomor 6 ya. Jadi memang ini peruntukannya di beberapa mesin yang lain juga sama aja. Memang ada yang diperuntukkan untuk bahan stretch itu ada nomornya, jadi ada jenis jahitan sendiri, nggak bisa langsung. Tapi ada juga yang di sininya langsung bisa. Terus dia nggak lompat-lompat, tapi kalau ini dia masih lompat-lompat untuk yang lurus. Jadi kalau mau pakai yang nggak mau lompat-lompat, ini pakai yang nomor 5 atau nomor 6 di sini ya. Nah, terus dicoba dijahit aja. Ini aku coba rubah ke nomor 5. Nanti dia nggak akan lompat-lompat. Ya, coba jahit. Ini dia. Nih hasilnya nih. Tuh, ini memang untuk bahan stretch tuh dia ngejahitnya seperti ini ya. Ini kalau dalamnya kita buka dia nggak akan nih kayak gini. Karena kalau kaos kan memang kita bukan ngejahit pakai mesin ya, tapi biasanya kan kita langsung pakai mesin obras dan overdeck gitu. Jadi kalau cuman untuk craft ataupun baju-baju yang sederhana mau pakai bahan stretch ya atau jersey yang bisa buat untuk kerudung ya pakai aja yang ini. Ya ini juga jahitannya nggak jelek sih, tuh kayak gini. Gitu, oke. Satu lagi, ini bahannya tipis banget. Seperti apa kalau dia bahannya tipis? Aku balikin lagi angkanya ke 0 dan ini dijahit ya. Coba aku jahit. Ya nggak ada masalah juga sih tuh ya, yang tebal tadi aja nggak ada masalah, apalagi untuk bahan yang tipis-tipis begini. Cuman memang ya nggak ada juga sih. Coba aku lihat sini ya, ini sejauh ini sih masih aman lah kayak gini. Oke. Nah itu untuk jenis-jenis jahitannya. Nah ini untuk yang lainnya langsung kalau teman-teman beli langsung dicoba-coba aja. Untuk yang lainnya bisa langsung diterapkan ya. Nah terus ini tadi yang aku sempat bahas, di sini ada penekanan untuk tekanan sepatunya di sini. Jadi kalau untuk yang udah ada ada tension benang sama ada tension untuk sepatunya, ini udah siap ini untuk kerja keras istilahnya ya. Jadi teman-teman mau bikin quilting yang gede-gede, mau bikin baju yang banyak gitu ya, ini udah lumayan oke lah gitu. Itu dia hasil percobaan aku di mesin anniversary edition ini 3160 PG. Fitur utamanya itu adalah jenis jahitannya, ada 60 jenis jahitan. Kemudian di sini ada 6 jenis buttonhole-nya, dan tentunya ini sudah computerized. Kalau computerized, jadi LCD-nya ini sudah layar LCD juga ya. Jadi tinggal lihat tombol-tombolnya yang ada di sini. Terus kemudian agak sedikit berbeda dengan mesin-mesin yang lain itu adalah
cutting benang otomatis ya. Dan kalau auto treadle ini udah di beberapa mesin udah banyak ya, jadi udah nggak ada isu lagi. Terus ini bobinnya juga di atas, karena kalau computerized kan memang lebih enak kalau ini di atas ya, karena ini mejanya kan ada extensionnya, jadi nggak ribet kalau kita mau mau ngejahitnya. Tapi tentang kualitas jahitan itu yang nggak usah diragukan lagi, karena kalau ini udah computerized ya cocok kalau misalnya bobinnya ini ada di atas gitu. Terus juga ini udah ada meja extension yang besar juga, jadi luas banget kalau kita mau jahit-jahit yang lumayan gede ya. Jadi udah sangat nyaman. Dan tentunya yang berbeda lagi adalah ada tekanan yang dimana mesin-mesin yang lainnya itu jarang ada tekanan sepatunya. Jadi teman-teman bisa atur mau tekanannya di tekan atau enggak gitu ya. Jadi ini bisa diatur, selain ada tension benangnya juga gitu. Nah, secara garis besar ini sebenarnya mesin ini kaya fiturnya. Jadi banyak banget fitur-fitur yang sebenarnya kita belum tentu punya di mesin yang lainnya gitu. Terus juga aksesoris bawaannya juga udah lengkap, karena dia tadi udah ada bukan hadiah, maksudnya bawaannya adalah quilting attachment tadi, yang seperangkat alat quilting tadi. Jadi udah lengkap banget teman-teman, nggak usah beli lagi. Terus tadi juga ada tambahan lagi bobin juga, ada 25 piece, jadi udah enak juga, dan kan ada tempatnya, jadi nggak bikin berantakan. Itu bonusnya untuk aksesorisnya. Terus kemudian kalau mudah digunakan, jelas ini sangat mudah banget digunakan, terutama untuk pemula. Jadi kalau pemula, mesin yang cocok untuk pemula, ya ini juga cocok kok untuk pemula. Sangat cocok justru, karena ini memudahkan kita dalam menjahit. Settingannya udah otomatis semuanya gitu kan, jadi kita nggak usah manual lagi gitu. Nah, terus karena tadi yang ada tekanan sepatunya, terus kemudian mesin ini juga memang disajikan untuk durability-nya yang lama. Maksudnya adalah bisa digunakan cukup lama gitu. Nah, durability itu maksudnya mesinnya bandel gitu lah ya, kuat gitu. Jadi udah termasuk heavy duty lah kalau dibilang gampangannya gitu. Nah, terus kalau ini ya cocok untuk semua usaha teman-teman, karena ini bisa jahit baju, bisa quilting juga, bisa craft. Tadi contohnya aja pas saat aku pakai pulsin ini kan juga bisa kan. Jadinya ini cocok juga kalau teman-teman yang craft tas, dompet ataupun yang lainnya, apalagi sejadah gitu. Kalau quilting kan jelas di dalamnya ada dakronnya gitu ya, jadi itu pasti tebel-tebel. Nah, itu udah sangat cocok. Nah, terus dari sisi ya jelas ya, karena ini kan computerized juga, jadi memang dari sisi harga dia ya agak levelnya menengah ke atas lah ya, karena memang ya agak bukan masalah statusnya, tapi maksudnya adalah harganya. Jadi harganya itu kan di antara mungkin 7 jutaan gitu ya. Jadi memang agak sedikit ya, kalau kita bilang mahal ya mahal, tapi ya terjangkau lah untuk orang yang memang ingin mempunyai mesin yang valuable gitu. Jadi mesinnya itu walaupun harganya mahal, tapi ya terbayar dengan apa yang kita dapat gitu. Kalau bahasa Jawa sembodo gitu loh, walaupun mahal tapi ya memang ada kualitasnya, ada barangnya gitu. Terus juga didukung dengan mereknya juga. Siapa sih yang nggak tahu Janome ya kan? Apalagi ini Janome series yang 100 tahun gitu ya, jadi ini special edition banget gitu. Jadi teman-teman mungkin di tahun-tahun setelahnya ya nggak akan ada mesin ini lagi gitu, jadi pasti ini limited juga gitu. Nah, terus dari sisi kekurangan setelah aku tadi menjahit, sebenarnya ya tadi aku udah ulas sedikit, adalah harga. Jadi harganya memang ya agak sedikit mahal lah ya kalau untuk ukuran menjahit. Tapi sebenarnya kalau memang kita butuh investasi untuk jangka panjang ya ini cocok gitu. Dan bahkan kan mesin memang banyak yang harganya di atas
itu juga ada yang belasan juta bahkan puluhan juta juga. Bahkan kalau di luar negeri tuh mesin-mesin yang harganya ratusan juta juga ada, dan dipakai juga untuk yang bukan yang untuk usaha gitu ya, tapi untuk mereka hobi itu juga ada gitu ya. Gimana sih, namanya udah hobi gitu kan, pasti secara harga walaupun mahal pun juga terbayarkan karena fitur-fitur ataupun kelengkapan dari si mesin ini juga ada gitu. Nah terus agak sedikit sulit sih mencari celahnya. Paling tadi saat kita jahit ini aja ya, jahit bahan stretch aja, itu harus menggunakan, benar-benar harus menggunakan fiturnya. Jadi kalau tadi bahan stretch pakai jahitan lurus aja memang agak sedikit lompat-lompat, tapi kan dia udah ada fiturnya sendiri, jadi harus menggunakan fiturnya. Jadi memang dia sudah menyediakan menyediakan yang memang semestinya gitu. Nah terus sedikit masalah lampu. Biasanya Janome itu yang seri-seri mekanik gitu kan, itu kan mekanikal, maksudnya itu lampunya kan kuning bolam gitu, dan kadang-kadang suka bikin pusing kan, dan itu udah aku ulas di beberapa yang mesin yang lainnya. Dan yang ini itu menurut aku redup tuh tenang gitu. Memang dia nggak terlalu menyala seperti mesin-mesin yang lainnya gitu, tapi di mata tuh tenang gitu, enak gitu, nggak mencolok, walaupun terang tapi nggak mencolok. Dan ini udah putih adem gitu, jadi kayak adem gitulah, gimana sih ya. Jadi di mata tuh juga tenang, kita ngejahit juga enak, nggak terlalu mencolok. Kadang-kadang kalau lampunya putih mencolok itu juga agak sakit gitu, apalagi yang kuning itu udah tambah bikin sakit menurutku secara pribadi gitu. Terus nah, jadi kesimpulannya dari mesin ini overall buat kamu yang pengen ngejahit dengan kepuasan, sebenarnya ya, kepuasan menjahit itu ya, ini cocok banget buat teman-teman semuanya, baik pemula maupun yang udah pro. Punya mesin ini nggak akan rugi lah, karena dengan fitur-fitur yang diberikan, kemudian dengan tadi awet juga, durability-nya memang disediakan untuk yang jangka panjang, yang dan juga disediakan untuk memang tahan banting gitu ya. Jadi ini memang ada harga, ada kualitas gitu. Jadi memang nggak main-main nih 100 tahunnya Janome gitu ya. Secara perkembangannya kan udah besar banget, 100 tahun gitu loh ya kan. Nah mungkin itu dia sedikit ulasan dari aku. Yang penasaran Janome 100 tahun ngeluarin apa serinya, nah ini dia udah lengkap banget menurut aku gitu. Terus nah buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu sejarahnya Janome ataupun yang lainnya, teman-teman bisa berkunjung ke Janome anniversary-nya ya. Jadi ada web khusus untuk anniversary-nya, teman-teman bisa lihat sejarahnya di sana untuk yang penasaran, atau nanti teman-teman bisa lihat, aku cantumin link yang ada di bawah ini. Dan kalau teman-teman juga pengen beli mesinnya, ada juga linknya di bawah ya. Jadi jangan lupa, kalau yang masih juga penasaran juga pengen tahu banyak juga, teman-teman juga bisa berkunjung ke Janome Indonesia Official di IG-nya, atau bisa langsung tanya-tanya ke sana gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari aku. Next kita akan coba buat tutorial menggunakan mesin ini biar teman-teman gak penasaran ya. Dadah.